Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah dan peranan pemikiran filsafat barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Regita Hidayatun Nikmah, dengan NIM 196121103, dan teman saya Alwi Muhammad dengan NIM 196121104, dan yang terakhir adalah Nadia Putri dengan NIM 196121105. Perkembangan pemikiran filsafat barat pada zaman Yunani kuno. Faktor yang mempengaruhi lahirnya filsafat Yunani. Yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Mitos-mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatannya rasional sehingga muncul mitos selektif dan rasional, seperti syair karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Karya Homerus mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Kemudian berkat kemampuan dan kecakapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek praktis saja, tetapi juga aspek teoritis kreatif. Dengan adanya ketiga faktor tersebut, kedudukan mitos digeser oleh logos atau akal, sehingga setelah pergeseran tersebut filsafat lahir. Pemikiran filsafat Yunani kuno. Filsafat Prasokrates. Tokoh-tokoh filosof pada masa itu adalah Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, dan Heraklitos. Mereka dikenal dengan filosof alam. Secara umum dapat dikatakan para filosof Prasokrates berusaha membesarkan diri dari belenggu mitos dan agama asalnya. Mereka mampu melebur nilai-nilai agama dan moral tradisional tanpa menggantinya dengan sesuatu yang substansial. Satu, aliran Miletos atau mazhab Milesian, yaitu ada 3. Yang pertama, Thales. Thales hidup sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia adalah seorang ahli ilmu astronomi. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air. Segala-galanya berasal dari air. Bumi sendiri merupakan bahan yang sekaligus keluar dari air dan kemudian terapung-apung di atasnya. Pandangan itu membawa penyesuaian lain yang lebih mendasar, yaitu bahwa sesungguhnya segalanya ini pada hakikatnya adalah satu. Bagi Thales, air adalah sebab utama dari segala yang ada dan menjadi akhir dari segala-galanya. Ajaran Thales yang lain adalah bahwa tiap benda memiliki jiwa. Itulah sebabnya tiap benda dapat berubah, dapat bergerak, atau dapat hilang kodratnya masing-masing. Ajaran Thales tentang jiwa bukan hanya meliputi benda hidup, tetapi meliputi benda-benda mati pula. Yang kedua adalah Anaximander. Anaximander adalah murid Thales yang setia. Ia hidup sekitar 610 sampai 546 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu yang satu itu bukan air, tapi yang satu itu adalah yang tidak terbatas dan tidak terhingga, tak berubah dan meliputi segala-galanya yang disebut aperion. Aperion bukanlah materi seperti yang dikemukakan oleh Thales. Anaximander
juga berpendapat bahwa dunia ini hanyalah salah satu bagian dari banyak dunia lainnya. Dan yang terakhir adalah Anaximenes. Anaximenes hidup sekitar 560 sampai 520 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang satu itu adalah udara. Jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer. Jika didapatkan pertama-tama, udara akan menjadi air, dan jika didapatkan lagi akan menjadi tanah, dan akhirnya menjadi batu. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk seperti meja bundar. Dua, aliran Pitagoras. Aliran Pitagoras itu ada dua. Yang pertama, Eknopanes. Eknopanes merupakan pengikut aliran Pitagoras yang lahir di Kolopon, Asia Kecil, sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Dalam filsafatnya, ia menegaskan bahwa Tuhan bersifat kekal, tidak mempunyai permulaan, dan Tuhan itu esa bagi seluruhnya. Keesaan Tuhan bagi semua merupakan sesuatu hal yang logis. Hal ini karena kenyataan menunjukkan apabila semua orang memberikan konsep ketuhanan sesuai dengan masing-masing orang, maka hasilnya akan berbentuk bertentangan dan kabur. Bahkan kuda menggambarkan Tuhan menurut konsep kuda. Sapi demikian juga, kata Exnopanes. Jelas kiranya ide tentang Tuhan menurut Exopanes adalah esa dan bersifat universal. Dan yang kedua dari aliran Pitagoras adalah Heraklitus atau Herakleitos. Heraklitus hidup antara tahun 560 sampai 470 sebelum Masehi di Italia Selatan, sekawan dengan Pitagoras dan Xenopanes. Ia berpendapat bahwa asal segalanya api yang selalu bergerak dan berubah, menunjukkan bahwa tidak ada yang tetap dan tidak ada yang tenang. Yang ketiga adalah aliran Elea. Aliran Elea ini ada tiga. Yang pertama, Parmenides. Filsafat Yunani kuno, lahir sekitar tahun 540 sampai 475 di Italia Selatan. Ajarannya adalah kenyataan bukanlah gerak dan perubahan, melainkan keseluruhan yang bersatu. Dalam pendapat Parmenides, ada dua jenis pengetahuan yang disuguhkan, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional. Apabila dua jenis pengetahuan ini bertentangan satu sama lain, maka ia memiliki rasio, dan pemikiran itu membuat cabang ilmu baru dalam dunia filsafat, yaitu penemuannya tentang metafisika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang yang ada. Dan aliran Elea yang kedua adalah Zeno. Lahir di Elea sekitaran 490 sebelum Masehi. Ajarannya yang penting adalah pemikirannya tentang dialektika. Dialektika adalah satu cabang filsafat yang mempelajari argumentasi. Dan yang terakhir adalah Melissos. Lahir di Samos tanpa diketahui secara tepat tanggal kelahirannya. Ia berpendapat bahwa yang ada itu tidak berhingga menurut waktu maupun ruang. Lalu kita lanjut ke aliran keempat, yakni aliran pluralis yang dipelopori pertama oleh Empedokles. Ia lahir di Akragas, Sisilia pada awal abad ke-5 sebelum Masehi.
Ia menulis buah pikirannya dalam bentuk puisi. Ia mengajarkan bahwa realitas tersusun dari 4 anasir, yaitu api, udara, tanah, dan juga air. Yang kedua ada Anaxagoras yang lahir di Ionia di Italia Selatan. Ia berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukan satu tetapi banyak. Yang banyak itu tidak dijadikan, tidak berubah, dan tidak berada dalam satu ruang yang kosong. Anaxagoras menyebut yang banyak itu adalah spermata atau benih. Kemudian kita masuk ke aliran terakhir pada masa zaman pemikiran filsafat Yunani kuno, yakni aliran atomis. Pelopor atomisme ada dua, yaitu Leukipos dan Demokritos. Ajaran aliran filsafat ini ikut berusaha memecahkan masalah yang pernah diajukan oleh aliran Elea. Aliran ini mengajukan konsep mereka dengan menyatakan bahwa realitas seluruhnya bukan satu, melainkan terdiri dari banyak unsur. Dalam hal ini berbeda dengan aliran pluralisme, maka aliran atomisme berpendapat bahwa yang banyak itu adalah atom. A berarti tidak, tomos yaitu terbagi. Dan kesimpulannya, filsafat Prasokrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal asas atas dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman keemasan filsafat. Tokoh-tokoh pada zaman keemasan filsafat yakni yang pertama ada Sokrates yang hidup pada tahun 470 hingga tahun 400 sebelum Masehi. Sokrates mengajarkan bahwa akal budi harus menjadi norma terpenting untuk tindakan kita. Sokrates sendiri tidak menulis apa-apa. Pikiran-pikirannya hanya dapat diketahui secara tidak langsung melalui tulisan-tulisan dari cukup banyak pemikiran Yunani yang lain, terutama melalui karya Plato. Sebagaimana para sofis, Sokrates memulai filsafatnya dengan bertitik tolak dari pengalaman keseharian dan kehidupan konkret. Perbedaannya terletak pada penolakan Sokrates terhadap relativisme atau pandangan yang berpendapat bahwa kebenaran tergantung pada manusia, yang pada umumnya dianut oleh para sofis atau para orang-orang yang berfilsafat. Kemudian yang kedua ada Plato yang hidup pada tahun 428 hingga 348 sebelum Masehi. Hampir semua karya Plato ditulis dalam bentuk dialog dan Sokrates diberi peran yang dominan dalam dialog tersebut. Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa Plato memilih yang begitu. Pertama, sifat karyanya yang Sokratik, yaitu Sokrates berperan sebagai sentral, dan diketahui bahwa Sokrates tidak mengajar tetapi mengadakan tanya jawab dengan teman-temannya di Athena. Dengan demikian, karya Plato dapat dipandang sebagai monumen bagi sang guru yang dikaguminya. Kedua, berkaitan dengan anggapan Plato mengenai filsafat, menurutnya filsafat pada intinya tidak lain daripada dialog dan filsafat seolah-olah drama hidup yang tidak pernah selesai tetapi harus dimulai kembali. Ada tiga ajaran pokok dari Plato, yaitu tentang ide, jiwa, dan proses mengenal. Dan for your information bahwa Plato ini adalah murid dari sofis terdahulu, Sokrates. Setelah Plato, ada lagi filosof
terkenal pada zaman keemasan, yakni ada Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ide-ide menurut Aristoteles tidak terletak dalam suatu surga di atas dunia ini, melainkan di dalam benda-benda sendiri. Setiap benda terdiri dari dua unsur yang tak terpisahkan, yaitu materi hyle dan bentuk morfe. Filsafat Aristoteles sangat sistematis. Sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan besar sekali. Tulisan-tulisan Aristoteles meliputi bidang logika, etika, politik, metafisika, psikologi, dan ilmu alam. Pokok-pokok pikirannya antara lain bahwa ia berpendapat seseorang tidak dapat mengetahui suatu objek jika ia tidak dapat mengatakan pengetahuan itu pada orang lain. Nah, itu tadi nama-nama filosof yang sering kita jumpai pada beberapa bahasan di beberapa cabang ilmu seperti ilmu hukum, ilmu politik, ilmu psikologi, dan beberapa cabang ilmu lainnya, karena memang mereka adalah filosof yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi perkembangan pemikiran filsafat Barat pada zaman pertengahan. Setelah pemikiran filsafat pada zaman Yunani kuno, ada pemikiran filsafat pada zaman pertengahan yang dipelopori oleh bangsa Romawi. Di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan filsafat Eropa, kira-kira selama 5 abad, belum memunculkan ahli fikir atau filosof. Akan tetapi pada abad ke-6 Masehi, barulah muncul ahli fikir yang mengadakan penyelidikan filsafat yang mengawali kelahiran filsafat pada abad pertengahan. Filsafat Barat pada abad pertengahan pada tahun 474 sampai 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad gelap filsafat karena cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Kemudian berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles dan berfilsafat dengan pertolongan Agustinus dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri filsafat pada abad gelap, abad pertengahan. Kemudian kita masuk ke bagian pertama pada filsafat abad pertengahan, yakni ada masa patristik. Patristik berasal dari kata Latin patres yang berarti bapak-bapak gereja. Adalah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia, dan etika. Untuk mempertahankan dan menyebarkannya, maka mereka menggunakan filsafat Yunani dan memperkembangkannya lebih lanjut, khususnya mengenai soal-soal tentang kebebasan manusia, kepribadian, kesusilaan, dan sifat Tuhan. 2. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Jadi, skolastik aliran atau berkaitan dengan sekolah. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik, yaitu filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama, filsafat yang menghadapi pada teologi atau filsafat yang rasional. Suatu sistem filsafat yang termasuk dalam jajaran pengetahuan alam kodrat dan merupakan filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode.
Pertama, periode skolastik awal 800 sampai 1200 ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Pada periode ini diupayakan misalnya pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni, jadi tanpa berdasarkan kitab suci atau Anselmus dan Canterbury. Selanjutnya, logika Aristoteles diterapkan pada semua bidang pengkajian ilmu pengetahuan dan metode skolastik, dengan pro dan kontra mulai berkembang. Petrus Abelardus pada abad ke-11 atau ke-12. 2. Periode puncak perkembangan skolastik abad ke-13. Periode puncak perkembangan skolastik dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Filsafat Aristoteles memberikan warna dominan pada alam pemikiran abad pertengahan. Aristoteles diakui sebagai sang filsuf. Gaya pemikiran Yunani semakin diterima, keluasan cakrawala berpikir semakin ditantang lewat perselisihan dengan filsafat Arab dan Yahudi. 3. Skolastik akhir atau berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan. Di antara tokoh-tokohnya itu ada William Ockman, itu tahun 1285 sampai 1349. Yang kedua ada Nicolaus Cusasus, itu pada tahun 1401 sampai 1464. Menurut William Ockman, pemikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Ia membantah anggapan skolastik bahwa logika dapat membuktikan doktrin teologis. Namun menurut Nicolaus Cusasus, sebagai tokoh pemikir yang berada di paling akhir masa skolastik, menurut pendapatnya ada 3 cara untuk mengenal, yaitu melalui indera, akal, dan intuisi. Pemikiran Nicholas ini sebagai upaya mempersatukan seluruh pemikiran abad pertengahan yang dibuat ke sintesis yang lebih luas. Pemikiran tokoh atau filosof yang hidup pada masa abad pertengahan. Yang pertama ada Plotinus, itu pada tahun 204 sampai 270. Dalam berbagai hal, Plotinus memang bersandar pada doktrin-doktrin Plato. Sama dengan Plato, ia menganut realitas idea. Sistem metafisika Plotinus ditandai dengan konsep transcendence. Menurut pendapatnya, dalam pikiran terdapat 3 realitas, the one, the mind, yang terakhir the soul. The one atau yang esa adalah Tuhan dalam pandangan Philo, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains dan logika. Ia berada di luar eksistensi, di luar segala nilai. The mind atau nous adalah gambaran tentang yang esa. Kandungan nous adalah benar-benar kesatuan. The soul atau psyche merupakan arsitek dari semua fenomena yang ada di alam. Tentang ilmu, Plotinus menganggap sains lebih rendah dari metafisika. Metafisika lebih rendah daripada keimanan. Surga lebih berarti daripada bumi, sebab surga itu tempat peristirahatan jiwa yang mulia. Bintang-bintang adalah tempat tinggal dewa-dewa. Ia juga mengakui adanya hantu-hantu yang bertempat di antara bumi dan bintang-bintang. Yang kedua ada Augustinus, itu pada tahun 354 sampai 430. Ajaran Augustinus dapat dikatakan berpusat pada 2 pol, Tuhan dan manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus berpusat pada Tuhan. Kesimpulan ini diambil karena ia mengatakan bahwa hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu,
maha sempurna dan tidak dapat diubah. Tuhan itu kuno tetapi selalu baru. Tuhan adalah suatu kebenaran yang abadi. Yang ketiga ada Anselmus, itu pada tahun 1033 sampai 1109. Di dalam filsafat Anselmus, kelihatan iman merupakan tema sentral pemikirannya. Iman kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum yang lain. Dari sini kita memahami pernyataannya. Credo ut intelligam, atau believe in order to understand, atau percayalah agar mengerti. Ungkapan itu menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan, wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Kesimpulannya, akal hanyalah pembantu wahyu. Anselmus adalah salah seorang terpelajar, seorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Yang keempat ada Thomas Aquinas, itu pada tahun 1225 sampai 1274. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Di dalam filsafat gereja, Aquinas mengatakan bahwa manusia tidak akan selamat tanpa pelantara gereja. Sakramen-sakramen gereja itu perlu. Sakramen itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama, menyempurnakan manusia dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, menjaga manusia dari dosa. Aquinas juga mengatakan bahwa baptis mengatur permulaan hidup, penyesalan atau confirmation untuk keperluan pertumbuhan manusia, dan sakramen maha kudus atau Eukaris untuk menguatkan jiwa.